Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya dengan Pastor Roy Huai. Senang sekali berjumpa dengan Anda semua ya melalui program baru saya di YouTube channel ini ya, yang saya beri nama Khotbah Bagus. Ini merupakan kumpulan khotbah bagus saya yang alkitabiah. Semoga khotbah-khotbah ini semua bisa memberkati saudara semua untuk kita bisa mengenal kebenaran yang utuh dan di dalamnya kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menghidupinya. Sehingga kita dapat terus bertumbuh dan menjadi umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di video khotbah perdana ini saya akan membahas ya sebuah topik yang berjudul Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Apa benar? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun yang baru ini, tentu banyak orang ya yang berkhotbah tentang penyertaan Tuhan yang selalu setia. Dan memang inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua. Kita bisa lihat dalam Mazmur 117 ayat yang kedua. Di sana dikatakan sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saya yakin semua kita percaya bahwa Allah itu selalu setia. Namun yang saya amati di dalam perihal kasih setia Tuhan ini, biasanya ada sebuah kalimat jargon bahasa rohani yang seringkali dijadikan senjata pamungkas oleh para hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ya, kalimat ini berbunyi, kita bersyukur ya punya Allah yang selalu setia, sekalipun kita tidak setia. Yang percaya katakan amin. Amin. Melalui statement ini, mereka berpikir umat yang mendengarkannya akan mendapatkan kekuatan dan semangat baru ya dalam mengiring Tuhan. Tetapi tahukah saudara, yang terjadi justru malah sebaliknya. Melalui pernyataan ini justru muncullah Kristen-Kristen yang memiliki mental berkat saja. Ya. Kalau ada maunya, ya, lagi ada masalah, minta berkat, butuh mujizat, baru cari Tuhan. Ya. Tetapi kalau sedang tidak ada masalah, hidup sedang nyaman, settle, mereka nggak butuh Tuhan. Ya. Dan yang kedua, muncul juga Kristen yang suam-suam kuku. Ya, Kristen model ini baik enggak, jahat enggak. Ya, tengah-tengah aja, kudus enggak, dosa enggak. Ya tengah-tengah aja, ya setengah-setengah saudara. Ya, padahal yang Tuhan mau kita jadi terang ya. Yang Tuhan mau kualitas keberimanan kita harusnya lebih dibandingkan orang-orang di luar sana, ya. Dan yang parah lagi ya, akan muncul Kristen kapal selam. Ya, Kristen kapal selam ini biasanya muncul ya kalau acara-acara besar saja ya. Ya, kalau ada Natal ya atau Paskah ya. Ya, model Kristen ini baru muncul ya. Habis itu tenggelam lagi, Saudara. Tetapi yang saya amati yang paling parah adalah Kristen playing God. Ya. Kristen ini berkata, nanti ajalah Pendeta Roy, saya
bertobatnya. Saya mau seperti orang di sebelah salib Yesus tuh. Ya, di ujung hidupnya, ya di penghujung hidupnya dia baru terima Yesus dan bertobat. Ya, selama hidup ini ya saya mau senang-senang, hidup dalam dosa, hidup dalam kesenangan dunia. Ya, toh yang penting pada akhirnya kan saya masuk surga. Ya, nggak apa-apalah, saya nggak dapat mahkota, ya. Nggak apa-apalah, mungkin saya di surga cuma di pelataran saja. Tapi yang penting bagi saya masuk surga, ya. Wow, ya. Saya menemukan Kristen-Kristen yang seperti ini, Saudara. Sadarkah Saudara, ini karena statement ya yang tadi kita dengar. Kita bersyukur punya Allah yang selalu setia sekalipun kita tidak setia. Maka muncullah Kristen-Kristen model yang macam ini. Ya. Ini semua terjadi karena banyak orang tidak sadar bahwa pernyataan tadi sebenarnya bukanlah kebenaran yang utuh. Sehingga konsekuensinya akan berakibat fatal sekali. Bukan hanya mengakibatkan orang Kristen akan mengalami kelumpuhan dalam pertumbuhan rohani, tetapi juga bisa berujung kepada kematian rohani. Di sanalah mereka akan menunda pertobatan. Mereka tidak sungguh-sungguh mau berjuang mengalahkan dosa. Bahkan mereka malah mempermainkan Tuhan. Itu sebabnya pentingnya memahami kebenaran yang utuh, Saudara. Karena jika kebenaran disampaikan secara utuh saja, belum tentu umat itu bisa menangkap 100%. Karena umat yang memiliki intelektual menengah ke bawah itu jauh lebih banyak dibandingkan umat yang memiliki intelektual menengah ke atas. Apalagi kalau kebenaran disampaikan dengan pincang, Saudara. Artinya tidak utuh, tidak lengkap. Maka natur kedagingan dan keberdosaan kita kuat sekali. Sehingga menimbulkan adanya celah-celah lubang untuk kita jadikan excuse. Di mana kita selalu cari alasan atau pembenaran diri saja. Yang akhirnya kerohanian kita akan mangkrak. Sampai pada titik mati rohani, Saudara. Nah, oleh karenanya saya mengajak saudara sekalian untuk kita memperkarakan perihal kasih setia Tuhan ini dengan serius ya dalam kedewasaan rohani kita. Karena kalau memang Allah itu tetap setia, sekalipun kita tidak setia. Lalu mengapa ada ayat firman Tuhan yang berkata bahwa Allah mencari hamba yang taat dan setia? Nah, ini bisa kita lihat dalam perumpamaan talenta ya. Talenta 2 mengerjakan bagiannya menjadi 4. Talenta 5 mengerjakan bagiannya menjadi 10. Ya, saudara bisa baca dalam Matius 25 ya. Ayat 23 di sini katakan, maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tuhan memuji bagi orang yang mengerjakan bagiannya sampai pada akhirnya. Tuhan berkata, engkau baik sekali, hambaku yang baik dan setia. Ya, jadi siapa bilang ya Tuhan tidak menuntut umatnya untuk taat dan setia? Ya, justru bagi umat yang tidak taat dan setia akan dibuang Tuhan ke neraka.
Saudara bisa baca itu dalam Matius 25 ayat 26, 29 sampai 30 ya. Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu, hamba yang jahat malas." Ya. Ini konteks hamba yang diberikan 1 talenta tapi tidak mengerjakan bagiannya. Ya, hamba yang seperti ini dicap hamba yang jahat dan malas. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, maka apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, ini konteks bicara anak-anak Tuhan, orang Kristen, saudara. Ya, di mana mereka sudah diberikan talenta, 1 talenta, tetapi tidak mengerjakan bagiannya. Seharusnya seperti talenta 2 jadi 4, 5 jadi 10, sesuai kapasitas yang Tuhan percayakan bagi mereka. Mereka mengerjakan dengan maksimal, ya, sehingga mereka diberikan label menjadi hamba-hamba yang taat dan setia, baik dan setia. Berbeda dengan talenta 1 ini. Ya, padahal dia cuma dikasih 1 talenta loh. Anehnya orang ini tidak mengerjakan bagian. Dan Tuhan berkata, ya, kepada hamba yang seperti ini adalah hamba yang jahat dan malas. Dan Tuhan akan menghukum, ya, mencapakan hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan dapat ratap dan kertak gigi. Betapa seriusnya saudara. Ya, kalau saudara dan saya tidak ditemukan oleh Tuhan menjadi hamba yang taat dan setia, karena hukumannya saudara dan saya akan dibuang ke neraka. Lalu mungkin saudara bertanya, apakah ayat-ayat di Alkitab ini saling bertentangan? Atau saudara berpikir, apakah ayat-ayat ini cuma hiasan saja? Saya yakin tidak, ya. Justru seluruh isi Alkitab ini saling berkesinambungan atau saling koherensi, ya, saling terkait. Nah, bagaimana kita memahami hal ini dengan tepat, ya, dalam keutuhan kebenaran? Sesungguhnya dari tadi itu kita bicara tentang ketulusan Allah, ya, di mana Allah selalu setia sekalipun kita tidak setia. Memang itu benar, tetapi kita harus memahami dan menempatkan dengan benar perihal ketulusan ini. Ya. Sebenarnya di hidup ini itu ada tatanan kehidupan, ya, yang Tuhan sudah atur. Ya. Kalau pagi hari matahari terbit, pasti sore harinya matahari terbenam. Coba pikirkan apa jadinya saudara kalau matahari pagi hari terbit tapi sore tidak terbenam. Ya, pasti itu matahari terbit pasti terbenam. Demikian juga kalau orang pergi pasti pulang. Ya. Kalau suami pergi kerja, pasti sore atau malam hari mereka pulang. Ketika Tuhan mengutus murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Suatu saat nanti mereka akan dibawa pulang ke rumah Bapa di surga. Jadi orang pergi pasti pulang. Demikian juga orang menabur pasti menuai. Ya, tidak mungkin tuh para petani adalah orang-orang gila. Sekalipun dia tahu dia harus menunggu waktunya untuk menuai. Tetapi mereka menabur, menanam dalam kesadaran penuh. Mereka yakin suatu saat apa yang mereka tabur itu pasti mereka tuai. Ya. Jadi jelas ya, hidup ini ada tatanan kehidupan. Matahari terbit pasti terbenam. Dunia ini akan jadi apa kalau matahari cuma terbit tapi nggak terbenam? Demikian juga orang pergi pasti pulang. Apa jadinya kalau kita pergi tapi nggak pernah pulang? Demikian juga orang menabur pasti menuai.
Apa jadinya juga kalau orang menabur terus tapi nggak pernah menuai? Pasti orang menabur, ya, akan menuai, Saudara, ya. Nah, demikian juga orang mengasihi. Orang mengasihi itu butuh dikasihi. Karena kalau kita mengasihi tidak dikasihi, ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan, Saudara. Nah, ya, ini sebuah tatanan yang Tuhan sudah atur di bawah kolong langit ini. Idealnya adalah tatanan hidup yang seperti ini, Saudara. Nah, saya tahu ketulusan itu penting. Tetapi bagaimana memahami dan menempatkan ketulusan itu dengan tepat? Nah, banyak orang salah memahaminya dan menempatkannya. Ya, saya mau berikan ilustrasi. Pernahkah saudara melihat sepasang mengucap janji nikahnya, ya, ketika mereka diberkati di gereja? Sang suami berkata kepada istrinya, "Aku menerima istriku, ya, baik suka maupun duka, ya, baik sehat maupun sakit, baik kekurangan atau kecukupan." Ya. Lalu setelah sang suami mengucapkan janjinya, ya, dia pun mau memastikan apakah istrinya pun mencintai dia. Ya, lalu istrinya pun berkata dengan yang sama. Ya, saya menerima suamiku. Saya mencintainya dalam segala keadaan. Baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, ya, kekurangan atau kecukupan, ya. Nah, inilah idealnya ucapan janji nikah dalam pernikahan, Saudara. Ya. Pernahkah Saudara mendengar ketika orang mengucap janji nikah, ya, saya menerima istri saya, ya, sekalipun istri saya tidak mencintai saya. Nggak mungkin kan, Saudara? Karena kalau sampai terjadi demikian, saya yakin pendeta itu nggak berani, ya, memberkati. Ini harus konseling pernikahan ulang. Ya, karena pendeta harus memastikan keduanya saling mencintai. Ya, ya. Atau, ya, mungkin kita berkata, saya menerima istri saya, tetap mencintai istri saya sekalipun dia berkhianat kepada saya, dia selingkuh kepada orang lain. Kan nggak mungkin, Saudara, kita mengucapkan janji nikah seperti itu. Ya, ya. Nggak mungkin kan? Tidak mungkin. Nah, inilah gambaran yang paling tepat kalau saudara mau memahami ketulusan. Nah, bukan berarti ketika kedua pasangan berkata seperti ini dalam ucapan janji pernikahannya, mereka tidak tulus. Bukan. Ya. Tetapi ketulusan itu baru berfungsi ketika tatanan itu tidak berjalan dengan semestinya. Saya ulangi ya. Ketulusan itu baru berfungsi ketika tatanan itu tidak berjalan dengan semestinya. Ketika kedua pasang ini sudah mengucap janji nikah, lalu ketika mereka menjalankan rumah tangganya, ya, di tengah, ya, bahtera rumah tangganya ada sebuah goncangan, ya, di mana salah seorang pasangannya berkhianat, katakanlah ada pihak ketiga. Nah, disinilah baru ketulusan itu berfungsi, Saudara. Ya, sekalipun dia berkhianat kepada saya akan tetap mencintai dia dengan tulus. Saya tidak akan bercerai. Ya. Nah, dari sini jelas bahwa sebenarnya ketulusan itu baru berfungsi ketika tatanan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi yang diutamakan itu harusnya adalah tatanan dulu, Saudara.
ya, ya. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Tetapi ketika Allah sudah mengasihi kita, Allah menekankan kita hukum yang utama dan terutama. Kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan akal budimu. Perhatikan, kalau memang Allah itu tulus, kenapa hukum yang utama dan terutama? Ya, itu kan sebuah penekanan, saudara. Ya, kita harus mengasihi Dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi dia, kekuatan kita. Ya, berarti ini memang kasih setia Tuhan tuh harus diresponi dengan benar. Karena jika tidak, maka kasih setia Tuhan ini akan bertepuk sebelah tangan, saudara. Nah, ya. Jadi ingat ya, ini bicara tatanan kehidupan yang Tuhan sudah atur. Seperti matahari terbit pasti terbenam, orang pergi pasti pulang, orang menabur pasti menuai, orang mengasihi juga butuh dikasih. Inilah Tuhan yang sudah, tatanan yang Tuhan sudah atur di bawah kolong langit itu, bumi ini. Ya. Nah, kalau dikatakan Allah itu setia, Allah memang pasti setia. Tapi masalahnya kita tuh belum tentu setia. Ya. Nah, masalahnya adalah ya, kalau kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada ketaatan manusia. Karena Allah itu pencipta, saudara. Dia pribadi yang tidak bergantung sama sekali, saudara. Sedangkan kita sebagai manusia, kita itu sangat bergantung kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada manusia pun yang lainnya, sesama pun kita bergantung. Karena kita dari awal diciptakan sebagai makhluk sosial. Tidak baik manusia hidup seorang diri. Apalagi kepada Tuhan, Sang Pencipta itu. Ya. Jadi waktu kita tidak merespon ya, kasih setia Allah, itu yang bermasalah itu kita, saudara. Kalau Allah sih tidak bermasalah, Allah tidak bergantung kepada manusia. Tetapi kalau kita akan jadi masalah. Biasanya ya, ketika kita tidak meresponi kasih setia Tuhan dengan benar, maka kita akan jadi umat yang menunda pertobatan. Saya perhatikan nih, banyak orang menunda pertobatan. Ini karena statement tadi tuh. Kita Allah yang selalu setia sekalipun kita tidak setia. Udahlah, tenang aja lah. Tuhan pasti setia kok. Ya, ya, ya. Walaupun kita jatuh, nanti Tuhan pasti tolong kok. Ya. Akhirnya banyak orang menunda pertobatan. Padahal saudara, bertobat hari ini dengan bertobat minggu depan, bertobat tahun depan, bertobat 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu beda, saudara. Ya. Makin lama saudara undur, makin sulit untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang benar. Kenapa? Karena kalau bicara tentang perubahan karakter, Tuhan tuh nggak pakai cara mujizat. Kalau sakit jadi sembuh, saya percaya. Kalau kekurangan dicukupkan, saya percaya. Tapi kalau urusan perubahan karakter, Tuhan nggak pakai cara itu. Tuhan pakai proses. Dan makin lama saudara dan saya menundanya, makin sulit untuk berbaliknya, saudara. Apalagi kalau kita kembali ke dalam dosa lama kita. Alkitab katakan dalam Matius 12 ayat 45, ya, kita akan hidup 7 kali lebih jahat ya dari semula. Ya. Di sini dikatakan lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk
daripada keadaan semulanya. Ya, hati-hati saudara. Ya, bagi saudara yang suka menunda, apalagi kalau saudara kembali ke dosa yang lama, Alkitab sudah memperingatkan, ya, bahwa kehidupan saudara akan jauh lebih jahat lagi, 7 kali lipat. Ya, saya tidak tahu seberapa serius saudara memperkarakan hal ini. Karena jarang sekali pengajaran-pengajaran ini, ya, mengajarkan kepada umat dengan jujur. Padahal apa yang saya bicarakan ini semua ada dalilnya. Ya, semua berdasarkan Alkitab, saudara. Nah, oleh karenanya kita perlu waspada, saudara. Ya. Kalau kita tidak meresponi kasih setia Tuhan dengan cara menunda, apalagi kalau sampai kita jatuh kembali ke dosa yang lama. Wah, itu akan semakin teramat sulit untuk kita bisa balik, saudara. Ingat tadi saya katakan, betul ada kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan gak pakai cara mujizat loh. Tuhan pakai proses. Ya, Tuhan pakai proses. Begitu saudara menunda dengan lama, apalagi sampai jatuh ke dosa yang lama dengan lebih jahat lagi, makin sulit, makin mustahil untuk saudara dan saya bisa balik lagi. Nah, memang Tuhan itu panjang sabar, saudara. Ya. Dimana sepertinya saudara mungkin berkata, Tuhan tuh selalu ada kok second chance, kesempatan-kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima. Tetapi dengar baik saudara, kalau kita tidak serius, ada satu titik di mana saudara itu tidak bisa balik lagi, saudara. Saya ulangi ya, memang Tuhan itu panjang sabar. Di mana sepertinya selalu ada saja second chance, ya, third chance, fourth chance, ya. Tetapi kalau kita tidak serius, ada satu titik di mana saudara tidak bisa balik lagi. Nah, mungkin saudara bertanya, masa sih Pak Roy? Iya, saya tunjukkan ayatnya ya. Saudara bisa baca di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Ini perihal tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan, perumpamaan ini seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkut tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Nah, kalimat ini penting nih saudara terakhir. Ya. Walaupun ada kesempatan-kesempatan lain. Ya, Tuhan itu berkata, ya, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin ya, tahun depan ia berbuah. Tetapi jika tidak, tebanglah dia. Nah, ini harus kita highlight, saudara. Tadi saya katakan, memang Tuhan itu panjang sabar. Ya, sepertinya selalu ada kesempatan-kesempatan untuk kita bisa berbalik dan ada panggilan pertobatan. Tetapi melalui perikop ini ternyata ada juga waktunya di mana kalau saudara dan saya tidak serius, kita akan ditebang jika kita tidak bertumbuh sama sekali, saudara. Ini bukan berarti Tuhan itu tidak panjang sabar, bukan. Ya.
Tuhan tetap panjang sabar, tetapi Tuhan tidak mau dipermainkan. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat, karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Saya bilang tadi kan, tatanan kehidupan, apa yang saudara tabur, saudara akan menuainya. Nah, kata kuncinya di sini adalah, apakah kita serius mau ikut Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mau berubah? Ya, mau bertumbuh? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya, dengan tidak menyalahgunakan kasih setia Tuhan. Tetapi semakin hari meresponinya dengan tepat. Mengasihi Dia dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan jiwa kita. Ya, karena kasih setia Tuhan sesungguhnya itu tidak bisa bertepuk sebelah tangan, saudara. Allah menuntut kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hidup kita. Kalau kita setengah-setengah, mendingan tidak usah sama sekali. Karena bagi mereka yang suam-suam kuku, ya, panas enggak, dingin tidak, ya, saudara dan saya akan dimuntahkan oleh Tuhan. Apalagi yang tidak mengerjakan bagiannya. Seperti talenta 1. Orang-orang Kristen seperti ini, menurut firman Tuhan, akan dibuang ke neraka. Waspadalah, saudara. Nah, semoga di tahun baru ini kita memahami dan menempatkan kasih setia Tuhan dalam kedewasaan rohani kita. Agar kita semakin meresponnya dengan tepat dan benar. Karena sesungguhnya Tuhan sungguh merindukan kasih setianya itu tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Yaitu dengan menemukan kita menjadi umat-umat yang selalu taat dan setia. Tentu setia di sini bukan hanya bicara saudara dan saya tidak pindah agama. Tetapi kata taat dan setia di sini juga kita harus bertumbuh. Semakin hari serupa dengan Kristus, semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Amin. Baik, terima kasih saudara ya yang sudah mendengarkan khotbah perdana ini ya. Saya tahu pasti akan ada pertanyaan dan sanggahan. Untuk itu nantikan ya kelanjutan khotbah ini ya di minggu depan ya. Ya, saya Pastor Roy Huai mohon undur diri. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara semua.